Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anggaran di usaha Lutfia House Cake. Anggota kelompok terdiri dari Latifah Juardi, Indah Ramadini, Yusia Amelia Putri, dan Ferdinand Riza Pratama. Baik, yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Bisnis ini dimulai beroperasi pada tanggal 20 Maret tahun 2022 dan akan menggunakan sistem pre-order sebagai modal produksi utamanya. Lutfia House Cake didirikan oleh Lutfia Azizah, seorang pengusaha muda yang memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah kejuruan dan ketajaman bisnis yang tinggi. Usaha ini berlokasi di Jalan Jambak, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dan telah memiliki tanda daftar usaha dengan nomor 10792 sebagai industri kue basah. Nah, selanjutnya profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu Lutfia House Cake, tahun berdiri tahun 2022. Alamat perusahaan di Jalan Jambak, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Jenis perusahaan manufaktur, jenis usaha kue, pendiri Lutfia Azizah, pemilik usaha Lutfia Azizah, jumlah karyawan 2 orang, produk kue ulang tahun, waktu operasional Senin sampai Sabtu jam 8.00 sampai jam 20.00 WIB. Nomor telepon usaha yaitu 083841242404. Selanjutnya, struktur perusahaan Lutfia House Cake. Di atasnya itu ada pemilik, di bawah pemilik ada karyawan produksi dan karyawan penghiasan. Tugas masing-masing bagian adalah tugas pemilik yang pertama, mengelola dan mengawasi seluruh operasional perusahaan. Yang kedua, mengatur keuangan perusahaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas perencanaan bisnis dan inovasi dalam produk. Yang keempat, mengatur pembelian bahan baku. Yang kelima, menerima order dan melayani pelanggan. Selanjutnya, tugas karyawan produksi yang pertama, menyiapkan dan mencampurkan bahan baku sesuai dengan resep dan takaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengolah adonan kue agar mencapai kualitas yang diinginkan. Yang ketiga, menjaga kebersihan area kerja serta alat yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, memanggang adonan kue. Yang kelima, memastikan kualitas kue sebelum diteruskan ke bagian penghiasan. Selanjutnya, tugas karyawan penghiasan. Yang pertama, menghias kue sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kedua, mempacking orderan ke dalam kotak kue. Selanjutnya, kita masuk ke dalam data penjualan. Dari wawancara yang telah kami lakukan di Lutfia House Cake ini, dia menjual 2 jenis produk. Di antaranya itu adalah kue rasa coklat dengan harga 70.000 dan kue rasa original dengan harga 65.000. Dan ini data penjualan dari Lutfia House Cake dalam waktu 6 bulan dari Desember sampai bulan Mei. Data ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan perkiraan penjualan perusahaan di masa depan. Nah, dengan melihat data penjualan di Lutfia House Cake ini dapat dilihat persentase masing-masing penjualan produk, yaitu kue coklat 42%, kue original 58%. Lalu masuk kepada data kebutuhan bahan baku, yang dimana dalam pembuatan cake ini membutuhkan bahan baku dan bahan penolong. Untuk bahan baku terdiri dari butter, tepung, telur, dark coklat, coklat bubuk, dan gula. Dimana kue coklat membutuhkan 0,5 gram butter, 0,5 gram tepung, 0,1 atau 1 butir telur, 0,1 dark coklat, 0,1 gram coklat bubuk, dan 0,5 gram gula. Lalu untuk kue original juga membutuhkan 0,5 gram butter, 0,5 gram tepung, 0,1 atau 1 butir telur, dan 0,5 gram gula. Lalu untuk bahan baku penolong ada whipped cream bubuk dan pewarna makanan, dimana kue coklat membutuhkan 25 gram whipped cream bubuk dan 1 mili pewarna makanan. Kue original juga membutuhkan 25 gram whipped cream bubuk dan 1 mili pewarna makanan. Lalu masuk kepada data pembelian bahan baku, dimana terdiri dari bahan baku dan bahan penolong. Untuk bahan baku ada tepung seharga 15.000 per kilo, butter 40.000 per kilo, telur 42.000 per papan. Lalu ada dark coklat 65.000 per kilo, coklat bubuk 40.000 per kilo, dan gula 18.000 per kilo. Untuk harga pembelian bahan baku penolong ada whipped cream bubuk seharga 123.000 per kilo dan pewarna makanan seharga 6.000 per 30 ml.
Nah, selanjutnya data tenaga kerja. Terdapat 2 karyawan tidak tetap pada usaha Lutfia House Cake ini. Dapat dilihat pada gaji karyawan. Gaji karyawan dihitung per hari kerja. Nah, di bawah ini ada gaji karyawan produksi yaitu 50.000 per hari dan gaji karyawan penghiasan yaitu 15.000 per hari. Nah, selanjutnya biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama yaitu biaya listrik. Lutfia House Cake setiap bulannya membeli token listrik sebesar 100.000. Listrik digunakan untuk lampu dan juga mixer untuk mengaduk adonan kue. Yang kedua, biaya lain-lain. Biaya lain-lain dalam usaha Lutfia House Cake ini yaitu biaya gas per bulan sebesar 100.000. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, di mana tahap pertama dalam membuat anggaran penjualan ini adalah yaitu membuat ramalan penjualan atau forecast penjualan dengan menggunakan metode Lasker. Di sini sudah terdapat data penjualan dari bulan Desember sampai Mei, yang dimana Desember itu ada 50, Januari 80, Februari 150, Maret 120, April 77, dan Mei 100 dengan total 577. Lalu untuk X-nya di sini dimulai dari Desember -5, Januari -3, Februari -1, Maret 1, April 3, dan Mei 5. Lalu untuk X kuadratnya di sini dari Desember ada 25, Januari 9, Februari 1, Maret 1, April 9, dan Mei 25. Untuk XY-nya di sini bulan Desember ada -250, Januari -240, Februari -150, Maret 120, April 231, dan Mei 500 dengan total 211. Lalu untuk mencari A menggunakan rumus sigma Y dibagi N, di mana sigma Y di sini adalah 577 dibagi dengan N yaitu 6 yang didapatkan dari Desember sampai Mei. Maka 577 dibagi dengan 6, maka A-nya yaitu 96. Lalu untuk mencari B yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, di mana di sini sigma XY-nya adalah 211 dibagi dengan sigma X kuadrat, di mana X kuadratnya di sini adalah 70. Maka 211 dibagi dengan 70 yaitu 3, maka B-nya di sini adalah 3. Lalu untuk mencari Y yaitu dengan menggunakan rumus A ditambah B X. Untuk Y Juninya yaitu A-nya yaitu 96 ditambah B-nya itu 3, lalu X-nya 7. Maka Y Juni di sini adalah 117, untuk Y Juli 123, untuk Y Agustus 129, Y September 135, Y Oktober 141, dan Y November 147. Maka menghasilkan rekap forecast penjualan dari bulan Juni sampai November dengan asumsi 42% kue coklat dan 58% kue original. Lalu masuk kepada anggaran penjualan untuk kue coklat dan kue original. Untuk bulan Juni penjualannya ada 117 yang didapatkan dari rekap forecast penjualan, di mana 49 unit merupakan kue coklat dan 68 unit merupakan kue original. Untuk kue coklat sebanyak 49 unit dikalikan dengan harga jualnya yaitu 70.000, maka menghasilkan 3.447.640. Untuk kue original dengan unitnya 68 unit dikalikan dengan harga jual kue originalnya yaitu 65.000, maka menghasilkan 4.420.953. Cara yang sama dilakukan untuk bulan Juli sampai November, maka dihasilkan anggaran penjualan untuk kue coklat yaitu 23.344.440. Lalu untuk kue originalnya ada 29.934.877. Selanjutnya yaitu anggaran produksi untuk kue coklat dan kue original. Yang pertama yaitu anggaran produksi untuk kue coklat. Untuk penjualan dari bulan Juni sampai November didapatkan dari rekap forecast penjualan, di mana Juni terdapat 49, Juli 52, Agustus 54, September 57, Oktober 59, dan November 62 dengan total 333. Lalu dikurangkan dengan persediaan akhir, di mana untuk persediaan akhirnya di sini adalah 0, dari Juni sampai November adalah 0, maka menghasilkan barang tersedia sama dengan penjualan. Lalu ditambahkan dengan persediaan awal, yang dimana di sini persediaan awalnya juga 0 dari bulan Juni sampai Desember, sehingga menghasilkan produksinya itu sama dengan barang tersedia dengan total 333. Maka didapatkan di sini anggaran produksi untuk bulan Juni sampai November untuk kue coklat yaitu 333.
Lalu untuk kue original yaitu sama, untuk penjualannya didapatkan dari rekap perkas penjualan di mana Juni 68, Juli 72, Agustus 75, September 79, Oktober 82, dan November 85 dengan total 461. Kurang dengan persediaan akhir di mana persediaan akhir dari bulan Juni sampai November adalah 0 sehingga barang tersedianya sama dengan penjualan. Lalu ditambah dengan persediaan awal di mana persediaan awal untuk bulan Juni sampai November di sini juga 0 sehingga untuk produksinya sama dengan barang tersedia dengan total 461. Jadi di sini didapatkan anggaran produksi kue original dari bulan Juni sampai November adalah 461. Lalu anggaran kebutuhan bahan baku untuk kue coklat dan kue original. Yang pertama yaitu untuk kue coklat di mana di sini untuk produksi bulan Juni yaitu 49 yang didapatkan dari rekap perkes penjualan, dan untuk surnya ini 0,5 didapatkan dari data kebutuhan bahan baku. Maka untuk totalnya itu dengan mengalihkan produksi dikalikan dengan sur. Maka untuk bulan Juni sampai November dibutuhkan tepung sebanyak 167, butter 167, telur 33, dark coklat 33, coklat bubuk 33, dan gula 197. Begitupun dengan kue original yang dimana pada bulan Juni produksinya ini didapatkan dari rekap perkas penjualan dan surnya ini didapatkan dari data kebutuhan bahan baku. Maka untuk totalnya itu dengan mengalihkan produksi dikalikan dengan sur. Maka untuk bulan Juni sampai November dibutuhkan 230 tepung, 230 butter, 46 telur, dan 230 gula. Lalu masuk kepada anggaran pembelian bahan baku. Di sini terdapat bahan baku tepung, bahan baku butter, bahan baku telur, bahan baku dark coklat, bahan baku coklat bubuk, dan bahan baku gula. Untuk anggaran pembelian bahan baku tepung untuk kebutuhannya ada 11,7 di mana didapatkan dari anggaran penjualannya 117 dibagi dengan 1000 gram merupakan satuan dalam pembelian bahan baku yang sama dengan 1 kilo, lalu dikalikan dengan 100 gram di mana 100 gram merupakan berapa gram yang kita butuhkan dalam pembuatan 1 unit kue. Lalu didapatkan untuk kebutuhannya untuk bulan Juni yaitu 11,7, Juli 12,3, Agustus 12,9, September 13,5, Oktober 14,1, dan November 14,7. Lalu ditambah dengan persediaan akhir di mana di sini persediaan akhirnya adalah 0. Jadi jumlah yang tersedianya sama dengan yang dibutuhkan. Lalu dikurangkan dengan persediaan awal di mana di sini persediaan awalnya juga 0, maka pembeliannya sama dengan jumlah yang tersedia. Lalu dikalikan dengan harga per kilonya karena dibeli per kilo yaitu harganya 15.000, maka didapatkan total pembelian untuk bulan Juni yaitu 175.500, untuk bulan Juli 184.500, untuk bulan Agustus 193.500, untuk bulan September 202.500, untuk bulan Oktober 211.500, dan untuk bulan November 220.500. Lalu masuk kepada anggaran pembelian bahan baku butter, sama seperti anggaran pembelian bahan baku tepung tadi, di mana anggaran penjualannya dibagikan dengan satuan unitnya lalu dikalikan dengan berapa gram yang dibutuhkan. Maka didapatkan di sini untuk kebutuhan bulan Juninya ada 11,7, Juli 12,3, Agustus 12,9, September 13,5, Oktober 14,1, dan November 14,7. Lalu ditambahkan dengan persediaan akhir dan dikurangkan dengan persediaan awal, lalu pembeliannya dikalikan dengan harga belinya. Maka didapatkan di sini total pembelian untuk bulan Juni yaitu 468, Juli 492, Agustus 516, September 540, Oktober 564, dan November 588. Lalu masuk kepada anggaran pembelian bahan baku telur, didapatkan di sini total pembelian bulan Juni ada 492.520, Julinya 517.840, Agustusnya 543.160, Septembernya 568.480, Oktobernya 593.800, dan Novembernya 16.120. Lalu masuk kepada bahan baku dark coklat. Tadi total pembelian untuk bulan Juni ada 254.800, Juli 270.400, Agustus 280.800, September 296.400, Oktober 306.800, dan November 322.400. Lalu masuk kepada anggaran pembelian bahan baku coklat bubuk. Untuk bulan Juninya itu 98.000, untuk Julinya 104.000, Agustus 108.000, September
114.000, Oktober 119.000, dan November 124.000. Lalu untuk bahan baku gula, Juninya 210.600, Julinya 221.400, Agustus 230.200, dan September 243.000, dan Oktober 253.800, dan Novembernya ada 264.600. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian biaya bahan baku kue coklat. Bahan baku yang digunakan untuk kue coklat ini ada tepung, butter, telur, dark coklat, coklat bubuk, dan gula. Untuk periode bulan Juni, caranya yaitu 25 dikali 15.000 dapatnya 365.390. Kebutuhan 25 ini kita dapatkan dari anggaran kebutuhan bahan baku yang telah kita cari sebelumnya. Jadi untuk periode bulan Juli sama caranya dengan bulan Juni. Agustus, September, Oktober, November juga sama dengan bulan Juni. Untuk pembelian biaya bahan baku tepung ini totalnya yaitu 2.500.190. Untuk butter sama caranya dengan yang tepung tadi. Untuk total jumlahnya yaitu 6.669.840. Untuk telur totalnya 46.689. Untuk dark coklat yaitu totalnya 2.167.698. Untuk coklat bubuk 1.333.968. Untuk gula yaitu 3.1.428. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian biaya bahan baku untuk kue original. Kue original ini bahan bakunya yaitu ada tepung, butter, telur, dan gula. Untuk periode bulan Juni kebutuhannya 34 dikali 15, hasilnya 510 110. Untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober sama caranya. Untuk total pembelian biaya bahan baku tepung ini totalnya 3.454.024. Untuk butter 9.210.731. Untuk total gula yaitu 4.144.829. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran kebutuhan bahan baku untuk bahan baku penolong untuk kue coklat. Bahan baku penolong untuk kue coklat ini ada dua, yaitu whipped cream bubuk dan pewarna makanan. Untuk produksi bulan Juni yaitu 49. Untuk surnya 0,1, jadi 49 dikali 0,1, jadi kebutuhannya yaitu 5. Untuk pewarna makanan 49 kali 0,1, hasilnya kebutuhannya itu 5. Untuk bulan Juli caranya sama juga dengan bulan Juni untuk mencarinya. Bulan Agustus, September, Oktober, November juga sama dengan bulan Juni. Untuk totalnya yaitu kebutuhan whipped cream bubuk totalnya itu 33 gram. Untuk pewarna makanan yaitu juga 33. Selanjutnya itu anggaran kebutuhan bahan penolong kue original. Untuk bahan penolong kue original ini ada whipped cream bubuk dan pewarna makanan. Untuk periode bulan Juni produksinya itu 68. 68 ini dikalikan dengan sur yaitu 0,1. Hasilnya dapat kebutuhannya yaitu 6,8. Ini bisa juga dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya untuk periode bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November sama caranya dengan mencari bulan Juni. Untuk total anggaran kebutuhan bahan penolong untuk whipped cream bubuk ini itu adalah 46. Untuk pewarna makanan sama caranya dengan whipped cream bubuk tadi. Totalnya sama yaitu adalah 46 juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian biaya bahan baku penolong yaitu untuk whipped cream bubuk. Keterangan yang pertama yaitu kebutuhan ditambah dengan persediaan awal. Jadi dapat hasilnya itu yaitu jumlah yang tersedia. Jumlah yang tersedia ini nanti dikurang dengan persediaan awal, dapatlah dia anggaran pembeliannya. Selanjutnya itu untuk periode bulan Juni
kebutuhannya itu 4,25 ini didapatkan dari yaitu berapa yaitu 177 dikali dengan kebutuhan bahan baku penolongnya itu 25 gram. Jadi dapat hasilnya dibagi 1000. Dapat hasilnya yaitu 4,425 dan dikurangi persediaan akhirnya. Untuk ini tidak ada persediaan akhirnya, jadi 4,425 dikurang 0 dapat jumlah persediaannya 4,425. Untuk persediaan awalnya juga tidak ada, jadi hasilnya untuk anggaran pembeliannya itu 4,425. Untuk harga beli whipped cream bubuk ini yaitu 1 kilogramnya itu 123.000. Jadi 4,425 dikali 123.000 hasilnya 544.275. Untuk periode bulan Juli caranya sama dengan bulan Juni tadi. Untuk total pembeliannya yaitu 378.225. Untuk bulan Agustus juga sama, September, Oktober, November juga sama cara mencarinya. Untuk bulan Agustus total pembeliannya yaitu 396.675. Untuk September total pembeliannya 415.125. Untuk bulan Oktober total pembeliannya yaitu 433.575. Untuk bulan November yaitu 452.025. Selanjutnya untuk anggaran pembelian bahan penolong pewarna makanan, caranya juga sama dengan anggaran pembelian bahan baku penolong whipped cream tadi. Untuk kebutuhan awalnya ini untuk bulan Juni ini 117 ini didapatkan dari 117 dikali kebutuhan bahan penolongnya itu untuk pewarna makanan itu 1 mili. Jadi 117 itu dikali 1. Untuk persediaan akhirnya itu adalah 0. Jadi untuk jumlah yang tersedia 117, untuk persediaan awalnya juga 0. Jadi anggaran pembeliannya 117. Untuk harga belinya yaitu per itunya adalah 200. Jadi 117 dikali 200 adalah 23.400. Untuk bulan Juli juga sama caranya, Agustus, September, Oktober, November juga sama. Untuk total pembeliannya 24.600. Untuk bulan Agustus yaitu 25.800, September 27.000, untuk Oktober 28.200 dan untuk November 29.400. Selanjutnya yaitu setelah kita mencari anggaran pembelian bahan baku penolong, kita bisa merekap anggaran pembelian bahan baku penolong itu. Caranya itu ada periode ada untuk periode bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Yang kebutuhan itu yang kita dapatkan tadi, yang di atas tadi, untuk itu tuh dipindahkan ke bawah, jadi dikalikan dengan harganya lalu dijumlahkan semuanya. Jadi total untuk whipped cream ini untuk pembelian semuanya yaitu 2.619.900. Untuk pewarna makanan yaitu totalnya yaitu 158.400. Baiklah, saya akan menjelaskan anggaran data tenaga kerja. Terdapat 2 karyawan tidak langsung pada usaha Lutfiah House Cake. Dapat dilihat dari gaji karyawan sebagai berikut. Terdapat 2 karyawan, yaitu karyawan produksi dan karyawan penghias. Gaji dari setiap karyawan berbeda-beda. Karyawan produksi gajinya 50 per hari, sedangkan karyawan perhiasan gajinya 15.000 per hari. Gaji dalam 1 bulan karyawan produksi itu 1.300.000, yang dimana 50.000 itu dikali 26 hari, sedangkan karyawan penghiasan gajinya dalam sebulan yaitu 390.000, yaitu 15.000 dikali 26 hari, dan total gaji dalam 1 bulan yaitu 1.690.000. Total per 6 bulan
Itu dari karyawan produksi 7.800.000, sedangkan karyawan penghiasan 2.340.000, dan total per 6 bulan itu 10.140.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran biaya overhead pabrik pada Lutfia House Cake. Ada beberapa jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama itu depresiasi peralatan, biaya listrik, biaya lain-lain, biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung. Pada depresiasi peralatan, pada bulan Juni sampai November memiliki biaya yang tetap yaitu 15.000 dengan total 90.000. Selanjutnya biaya listrik dari bulan Juni sampai November memiliki biaya tetap yaitu 100.000 dengan total 600.000. Biaya lain 100.000 dari bulan Juni sampai November dengan total 600.000. Biaya bahan baku penolong dari bulan Juni itu 23.400, bulan Juli 24.600, bulan Agustus 25.800, September 27.000, Oktober 28.200, November 29.400 dengan total 158.400. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu dari bulan Juni sampai November memiliki biaya yang tetap yaitu 1.690.000 dengan total 10.140.000. Total biaya overhead pabrik itu 11.588.400. Nah, selanjutnya anggaran harga pokok produksi di Lutfia House Cake. Nah, yang pertama yaitu untuk kue coklat yang persediaan awalnya 100.000, pembeliannya 15.720.813. Nah, persediaan awal bahan baku ditambahkan dengan pembelian, maka mendapatkan persediaan bahan baku yang siap digunakan yaitu sebanyak 15.820.813 dikurangi persediaan akhir bahan baku. Tetapi karena persediaan akhir bahan bakunya 0, maka hasil pemakaian bahan baku sama dengan persediaan bahan baku siap digunakan yaitu 15.820.813. Lalu, biaya pemakaian bahan baku ditambahkan dengan biaya overhead pabrik, lalu mendapatkan harga pokok produksi. Nah, biaya pemakaian bahan baku 15.820.813 ditambah 5.794.200 mendapatkan harga pokok produksi yaitu 21.615.13 untuk kue coklat. Nah, untuk kue original sama saja. Jadi harga pokok produksi untuk kue original yaitu 22.748.260. Anggaran harga pokok penjualan. Cara mencari harga pokok penjualan itu persediaan awal produk jadi ditambah harga pokok produksi menghasilkan barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir produk jadi, maka hasilnya itu harga pokok penjualan. Dapat disusun anggaran harga pokok penjualan pada Lutfia House Cake itu persediaan awal produk jadi pada kue coklat tidak ada, pada kue original tidak ada, ditambah harga pokok produksi pada kue coklat itu 21.615.013. Pada kue original itu 22.748.260. Maka hasilnya itu barang tersedia untuk dijual pada kue coklat itu 21.615.013 dan pada kue original itu 22.748.260 dikurang persediaan akhir produk jadi pada kue coklat tidak ada dan kue original tidak ada, maka harga pokok penjualan pada kue coklat itu 21.615.013 dan kue original itu 22.748.260. Baiklah, saya akan menjelaskan anggaran laba rugi pada Lutfia House Cake. Terdapat dua jenis kue, itu kue coklat dan kue original yang disusun pada penjualan. Kue coklat 23.344.440, kue original itu 29.934.877.000. Total itu 53.279.317 dikurang itu dengan HPP itu pada kue coklat 15.900.013 dan kue original dikurang 17.033.260, maka
laba kotornya itu pada kue coklat 7.444.427 dan kue original 12.901.617, total 20.346.044 dan dikurang biaya tetap sebesar 11.430.000, maka laba bersihnya yaitu 8.916.044. Baiklah, pada anggaran kas pada Lutfia House Cake itu ada saldo kas awal itu 1.500.000, penerimaan kas pada penjualan kue coklat itu 23.344.440 dan penjualan kue original itu 29.934.877 dengan total 54.779.317. Pengeluaran kasnya itu pembelian bahan baku langsung itu sebesar 32.594.873 dan pembelian bahan baku penolong sebesar 158.400, gaji dan upah 10.140.000, biaya lain-lain 600, biaya listrik 600.000. Total pengeluaran kas itu 44.093.273.000 dan saldo akhirnya itu pengurangan dari total kas dan total pengeluaran itu saldo akhir kas itu 10.686.044. Nah, kesimpulannya, analisis anggaran dan laporan laba rugi yang disusun untuk usaha Lutfia House Cake menunjukkan prospek yang menjanjikan. Dengan pengelolaan biaya yang efektif dan pendapatan yang stabil, usaha ini berpotensi menghasilkan laba yang signifikan meskipun analisis ini bukan berasal dari laporan resmi perusahaan. Penyusunan ini tetap memberikan gambaran realistis mengenai kondisi keuangan usaha. Penyusunan anggaran yang sistematis memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih akurat dan evaluasi kinerja yang lebih baik, sehingga menjadi landasan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Dengan perencanaan keuangan yang matang dan analisis berkala, usaha ini dapat tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pencatatan keuangan untuk memperkuat fondasi bisnisnya. Sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan tentang anggaran di usaha Lutfia House Cake. Kami ucapkan terima kasih.